yang kita bahas di kesempatan pagi siang hari ini adalah cinta boleh, berlebihan jangan. Betapa banyak kita ini sudah kadung mencintai, ternyata kita dilarani, disakiti, ya kan? Ya kadang-kadang yang salah ya mungkin yang nyakiti kita salah, tapi bisa juga karena kita juga yang terlalu berlebihan dalam mencintai. Pokoknya sesuatu itu kalau berlebihan jadi nggak baik, yakin deh. Misalkan vitamin itu baik kan, tapi kalau berlebihan gitu jadi baik nggak? Jadi nggak baik. Wong ada istilahnya kita butuh imun, tapi kalau autoimun berlebihan imun jadi nggak baik juga kan? Tuh, pokoknya Islam itu kan ajarannya tawasud, pertengahan, adil. Ya, minum air putih banyak bagus, tapi nek kebanyakan nggak bagus, yakin. Iso mak pelempok, duduk gitu. Pernah nggak jenengan kayaknya haus banget ya kan? Pokoknya minum yang bagus adalah air putih, tapi banyak, geluk sampai jalannya mak edang gitu. Jadi kayak ada tahu balon yang dikasih air gitu loh. Jadi perutnya itu kayak begitu. Pokoknya yang berlebihan itu bakal nggak baik, yakin deh. Itu. Nah, dalam ibadah saja juga begitu. Ya, ketika Salman Al-Farisi bertandang ke rumahnya Abu Darda, dia ngelihat istrinya Abu Darda itu kayak kurang terawat gitu, kayak kurang skincare biasanya terawat bagus gitu. Kala itu ketemu istrinya Abu Darda kayak kemudian sampai tanya dia, Masya Nuki, apa yang terjadi pada dirimu wahai istrinya Abu Darda, kok berbeda? Ya mungkin nggak detail banget sih, maksudnya ya mungkin kan kelihatan kan orang sepintas ya, mungkin jubai amburadul gitu kan ya bagaimana gitulah ya. Nah kemudian dia jawab apa? Karena temenmu itu sudah nggak ada kebutuhan urusan dunia gitu. Itu jawaban yang sangat lembut sekali. Artinya bahwa Ummu Darda itu mengatakan Abu Darda ya atau suaminya itu ibadahnya Masya Allah gitu loh. Saking Masya Allah ibadahnya itu sampai ada kurang memberikan hak-haknya kepada dirinya dia sendiri ya, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan juga kepada istrinya. Coba ba'da isya tidur berapa menit langsung bangun tahajud, kayak jenengan banget gak kira-kira? Enggak, yakin enggak? Ya kalau kita kan HP dulu kan gitu, mau tidur HP, bangun tidur HP, sambil masak HP, ya, nganter anak HP gitu ya. Tapi kan HP untuk lihat jam ya kan, HP untuk lihat WA ya sama aja. HP untuk informasi kajian. Oh ya Masya Allah, di mana-mana ibu-ibu itu jawabannya selalu selalu ada gitu. Oke, nah kemudian coba Abu Darda itu malam gitu langsung tahajud dia gitu, terus puasa, hampir terus puasa gitu, sampai kemudian si Salman Al-Farisi itu numpang nginep di rumahnya Abu Darda. Baru tidur sejenak Abu Darda bangun, ditanya sama Salman, mau kemana? Mau sholat malam. Ditarik, yuk tidur dulu. Baru tidur beberapa waktu, bangun lagi. Mau kemana? Sholat. Tidur dulu. Ditarik lagi, diajak tidur lagi. Sampai kemudian sekitar jam 2 atau jam 3, Salman yang ngajak, ayo kita baru sholat. Dan seterusnya. Kemudian apa beliau mengatakan, intinya bahwa awalnya juga pas lagi makan, Abu Darda juga puasa. Salman gak mau, dia bilang, aku gak mau makan kalau kamu gak ikut makan sekalian. Udah kamu aja, enggak, aku gak mau makan kalau kamu gak ikut makan. Akhirnya Abu Darda pun juga mau makan akhirnya. Jadi harus puasa terus gitu. Ya oke, tapi sampai istrinya merasakan hal yang kurang biasa gitu loh. Akhirnya dilaporlah kepada Nabi gitu tentang keadaan ini. Kemudian Nabi mengatakan apa yang dikatakan Salman itu benar. Ya, ibadah haknya Allah ada dari dirimu untuk ibadah. Haknya dirimu untuk istirahat juga ada. Ya, kemudian haknya istrimu darimu juga ada. Kok kayak di bioskop ya? Iya. Kayak di bioskop ya, mendung. Tapi tidak
mendung hati kita kan, gitu. Oke, begitu juga urusan cinta yang kadang diartikan ketertarikan, yang artinya kadang-kadang kecenderungan, yang kadang-kadang artinya keinginan untuk diperhatikan, yang kadang-kadang artinya pokoknya ingin berbuat sesuatu yang bisa menyenangkannya. Itu unsur-unsur cinta itu di situ. Nah, makanya dalam hal cinta ini diatur di dalam Islam supaya cintanya tidak kebablasan. Ya, di sini nanti ada bab di dalam kitab Ada wa Dawa ini namanya ishq. Ya, ishq itu kalau tak artikan sekarang bucin. Apa? Bucin, budak cinta. Ya, pokoknya apapun yang dicintai, wah, sampai dia ngorbankan dirinya, hartanya, waktunya, agamanya. Nggak tahu saya itu kayaknya kok nggak ada ya laki-laki di dunia ini yang sempurna kecuali dia. Di mana sempurnanya gitu loh ya. Padahal lagi jalan bareng dia juga izin ke toilet. Itu ya. Luar biasa tuh. Sampai Ustaz nggak tahu, saya tuh kalau semalam nggak apa ya, nggak WA dia, kok kayaknya dunia ini kiamat ya. Emang udah pernah ngerasakan kiamat sih bilang. Itu udah budak cinta, udah namanya budak cinta itu ya Allah, apapun diterjang semuanya. Nah, kita nggak ingin jatuh ke hal-hal yang kayak begitu. Beberapa waktu yang lalu udah saya sampaikan kan, orang tuh kalau mau menikah mesti pokoknya dia sing liyane wae emoh, enek sing ganteng ini wonge soleh emoh, nek ora iki aku emoh, aku meneng kamar tak tutup kon jero. Ya Allah, orang tuanya kalah, ya wis nek memang kowe pengen nikah sama dia nggak apa-apa, tapi bapak ibu berpesan ajak suamimu untuk pengajian, nasihati suamimu kalau berbuat kejelekan, terus kayak gitu. Ya, serut pernikahan setelah sekitar 10 tahun ada cekcok. Yang terjadi apa? Pengajuan di pengadilan, sama pengadilan di mediasi supaya tidak cerai. Ya, ketika ditanya sama bapaknya, bukankah suami itu sempurna? Ternyata dia kamuflase, Pak. Dia bagaikan ya apa? Ternyata dia itu serigala berbulu domba. Ketika udah mau cerai nyerigalakan. Kan dalam Islam gitu kan. Kalau seorang suami dia marah sama istri, benci sama istri, ada yang nggak suka sama istri, coba cari titik-titik mana seorang suami ini ridho pada istrinya. Ya, artinya hal-hal apa sih yang membuat kamu cinta, yang membuat kamu ridho? Sama seorang istri ketika lagi benci banget sama suaminya, dia merasa tersakiti, coba cari hal-hal yang membuat seorang istri itu selama ini benar-benar merasa kehadiran suami sangat berarti untuknya. Yang terjadi kan nggak gitu, justru kebalikannya. Kebaikan semuanya ditutup hanya dengan satu kesalahan. Nggak adil. Nggak adil teman-teman. Nah, kadang-kadang yang demikian itu apa? Diawali dari cinta-cinta yang tidak benar. Diawali cinta-cinta yang memang itu bernuansa nafsu, bukan bernuansa syariat. Ya, kadang-kadang bahkan ada loh teman-teman saya itu nikah tidak diawali dari cinta. Lah piye? Tapi diawali dari ketaatan. Abot iki cah. Kok cah mana cahnya di sini nggak ada? Maaf ya. Nih saya. Yes. Jadi mohon maaf jemaah. Jadi yang terjadi kayak begitu. Karena di pondok pesantren kami itu biasa namanya nikah barokah. Nikah barokah yang awal tuh luar biasa ya. Jadi ini ada 50 cewek, ada 50 cowok. Udah kiambe iki. Ya. Wes gitu. Ya nanti pas malam, pas udah diakotkan, kan semuanya ditutupi cadar semuanya gitu ya. Jadi nggak kelihatan nanti udah ini. Tapi nih yang sekarang sudah
nikah barokah tapi tetap ada biodata dulu gitu ya. Biodata apa namanya? Ya kurikulum vitae-nya juga ada. Tapi kan sekarang unik-unik. Sing dikirim ke mbah sing lanang, mbah sing wedok mesti foto sing ganteng, foto sing ayu. Itu, ya kan? Loh, sekarang itu dunia penuh dengan editan kok jamaah. Itu. Jadi walaupun ini pasang ini makanya di dalam Islam pun juga dibolehkan namanya nazar. Nazar itu untuk melihat tatap muka kepada calon yang mau dinikahi, baik calon suami atau calon istri, itu boleh. Ya, sebatas apa Ustaz? Ya pokoknya hal-hal yang dibolehkan. Ya, kalau dia wanita bercadar dalam hal nador apa boleh? Ya tentu boleh karena memang ada keperluan di urusan itu ya. Ya, jadi boleh ya. Atau cukup caranya sembunyi-sembunyi gitu, delik-delik gitu. Ada outbound terus dia kayak ngawasi ngono. Wah, gitu ya. Jadi kait tuh bocah gitu. Oke, kok tambah mengarah ke pernikahan gimana tadi jemaah? Nah, kita manusia. Saya yakin ada rasa-rasa yang pernah kita rasakan. Apakah di TK urung punya nih? TK itu belum rasa cinta. TK itu rasanya itu baru rasa apa ya? Kalau usia 0 sampai 7 tahun itu kan anak yang perlu disayangi. Jadi lebih ke kasih sayang, ya kan? Usia 7 sampai 10 sampai 11 itu udah masa transisi. Ya udah mulai boleh diperintahkan ya. Kalau dalam syariat muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat dia di usia 7 tahun sampai 10. Lah mulai 10 ke atas atau 11 ke atas ini udah mulai ada rasa-rasa itu karena nanti mulai ini menjelang balik sudah ya. Nanti 15 sudah balik yang apa? Mulai balik yang sesungguhnya ya, sampai usia sekitar 20 nanti masuk ke sana namanya usia syabab kan gitu kan. Nah, kalau masih di SD itu yo kayak istilahnya cinta-cinta apa nih di sini? Ya cinta yo masa yo monyet toh yo. Ya pokoknya cinta-cintaan, pokoknya seneng gitu ya, belum mengarah kepada itu. Tapi kalau udah balik udah beda lagi gitu. Nah, kita juga pasti merasakan tuh mencintai sesuatu, tidak mesti orang ya, kadang-kadang barang, kadang-kadang tontonan, kadang-kadang apa. Mungkin jenengan di zamannya tahun 90-an itu sehari nggak nonton Tersanjung. Itu ya Allah. Ya, sampai nggak ikut yang namanya les ngerjakan PR bareng-bareng karena takut ketinggalan apa? Tersanjung. Dan dulu belum ada kalau Tersanjung terus dicari di HP gimana kisahnya, nggak bisa. Dulu kalau nggak nonton iya ketinggalan ya, sampai dia akan ya menolak ada tamu di hari itu kalau malamnya jadwalnya sinetron Tersanjung ya. Tersanjung selesai kemudian Cinta Fitri ya toh ya. Di Cinta Fitri juga begitu ya, ketika kita nggak dapat satu episode nyeselnya luar biasa. Sampai yang unik kalau itu misalkan sinetron yang mengambil waktu isya atau maghrib, ya Allah sampai sholatnya itu, ya Allah, azan ya bentar toh orang sponsor kok gitu. Iklan. Ketika dia iklan ambil air wudu, ya toh. Selesai air wudu ternyata mulai. Dia tunggu lagi, ya. Tunggu sampai apa? Iklan lagi baru dia sholat ya. Sholat pun itu nggak khusyuk ya. Iya bukan pengalaman, penelitian ya, observasi ya. Dan observasi yang paling akurat pengalaman pribadi. Habis sholat salam nggak langsung doa, paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu langsung piye mau piye. Itu yang terjadi. Maka ketika dia pas nonton itu mohon maaf datang haid, dia bahagia banget gitu. Nggak sholat mah haid. Nah gitu. Jadi bangga banget dalam rangka untuk nontonnya. Itu cinta. Kita cinta ke sinetron tuh luar biasa ya, berlebihan. Sampai sholatnya ditunda, sampai urusan mungkin dengan ibunya tidak ya, mungkin juga diminta nemeni suaminya, Dek tolong temani aku yuk, kemana? Jagong. Papa aja deh gitu. Kenapa? Rumah kalau kosong nggak baik gitu ya, rumah kalau kosong nggak baik, padahal apa tuh sanjung ya. Oke, nah untuk itu kepada orang juga begitu, kita mencintai orang
di dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Tentu kita harus cinta, ya, mencintai saudara kita bagian daripada bukti keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seorang hamba, ya, ketika dia kemudian tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Harus kita wujudkan cinta kita kepada saudara kita. Maka ada kalimat ketika Nabi Muhammad SAW bertanya pada sahabat, apakah kamu cinta dengan saudaramu? Iya wahai Nabi. Apakah kamu udah mengungkapkan rasa cintamu kepada saudaramu? Belum wahai Nabi. Ungkapkan. Ya, ungkapkan. Ya, misalkan teman ketemu teman gini, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ya, yang wanita dengan wanita sama juga begitu. Uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Boleh, boleh. Dan kalau memang ada rasa itu disampaikan. Ya, tentu bukan cinta-cinta yang kebablasan ya, yang mohon maaf yang LGBT yang nggak jelas, bukan. Ya, cinta bahwa sesama muslim. Ya, coba jenengan sekarang gini aja deh, sama-sama orang Indonesia pergi ke suatu tempat di luar negeri, ya anggapannya ke Eropa, lagi pengen sarapan di Eropa misalkan, ya, no. Di sana kemudian teman-teman ketemu orang Indonesia, ya ketemu orang yang di Eropa, bagian yang di situ itu jarang banget ada orang Indonesia. Ketika ketemu sama-sama orang Indonesia, gimana perasaan kita? Seneng banget kan, gitu. Ini sesama bangsa, anak bangsa saja seneng. Lah, apalagi secara agama harus lebih seneng lagi. Karena ukhuwah kita itu terikat, yang paling kuat adalah di ukhuwah diniyah, di ukhuwah agama kita ini, teman-teman. Jadi masya Allah ya, dimanapun ketemu, misalkan jenengan lagi belanja di satu tempat ya, banyak yang lain tuh mohon maaf nggak jilbaban, walaupun bisa jadi itu muslim, tapi di situ kok ada yang sama-sama jilbaban jenengan. Jadi kayak ya Allah ane bolone gitu. Saya pernah juga begitu jamaah, diundang di wilayah Gentan untuk ngisi pengajian. Ya. Ternyata saya kira yang ngundang saya itu kan udah tahu nek Ustadz Nurus tuh nek ngundang tuh ya mungkin tempatnya yang ngene-ngene gitu kan. Ya Allah, apa urgent? Ternyata itu suguhannya jamaah. Ya Allah, saya itu malu banget. Dan yang berjenggot di situ hanya saya. Ya Allah, saya asing banget. Ya, Islam datang dalam keadaan asing dan balik dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ya, penampilannya berupaya untuk ini. Ya Allah, nggak ada yang lain. Aku bingung jamaah. Kalau saya hanya jagong atau karena saya diundang hanya untuk makannya, saya habis itu segera pulang. Tapi saya diminta ngisi. Coba. Ya saya bisa aja sih langsung pulang, tapi kan nggak enak dengan tuan rumah. Gimana sih gitu kan? Ya udah saya Bismillah. Ya, saya Bismillah. Yo nggak asik banget ya ma. Alhamdulillah datang orang yang kayaknya 4 tahun lebih tua daripada saya secara ini. Ya, jenggotnya lebat, lebih lebat daripada yang saya pakai. Yang saya punya, bukan saya pakai. Emang pasangan apa? Ya lebat banget dia, masya Allah. Habis itu duduk sama saya. Ya Allah, jelek banget dia nyamperin saya. Uhibbuka fillah dalam hati saya gitu ya. Aku mencintaimu karena Allah. Di suasana kayak begini, orang-orang menatap saya kayak asing banget. Ada temennya. Ngobrol gimana Pak? Dari mana? Wah, seneng banget. Ya kemudian dari panitia, ayo monggo Bapak sebelum acara siapa yang mau nyumbang lagu? Bapak ini maju. Ya Allah, Bapak ini maju. Iya, ya udahlah, keadaan emang beda-beda sih gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Paling nggak udah dapat temen lah ya, gitu. Oke. Kembali lagi jamaah berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kesenangan kita kepada teman ini harus, tapi ingat kalau melampaui batas, kalau berlebihan pasti akan merusak tatanan. Ya, mohon maaf ya, ada di sini kalimat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, habibaka haunan ma, cintailah ya siapa yang kamu cintai itu haunan ma, dengan cinta yang sekadarnya, ya dengan cinta yang secukupnya, tidak berlebihan.
Ya, karena saya juga mohon maaf ya, bukan buka aib teman-teman ya, tapi ada sih kadang-kadang teman-teman itu ya kajian bareng, ya pergi bareng, ya jalan bareng, ternyata nggak tahu salahnya di mananya. Ketika ada permasalahan sedikit aja, langsung kemudian, saya ingat banget ketika dia masih bersama, kalimat-kalimatnya itu loh. Ya Allah, saat dia itu baik banget. Ya Allah, saat itu, ya Allah, saya itu saat dipertemukan oleh Allah dengan dia itu kayak sahabat Ansor dan Muhajirin. Masya Allah. Ya. Dan suatu ketika dia ada masalah. Ya, apa yang terjadi coba? Ya, kalau yang satu saya lihat lebih adil. Ya bilang gitu. Ya mohon maaf, Ustaz, saya dengan dia udah nggak sefrekuensi lagi, cukup gitu aja, tidak sefrekuensi lagi. Tapi dari pihak yang satunya luar biasa, dia itu ternyata hatinya busuk, Ustaz. Kayak pelem aja itu. Jadi hati itu kayak mangga, kadang-kadang ada yang mentah, ada yang kemerampo, ada yang matang, ada yang busuk juga gitu. Jadi makanya bisa jadi itu karena cinta yang berlebihan, gitu loh teman-teman. Ya, jadi cintailah siapapun ya, itu haunan ma, sekadarnya. Ya kayaknya bahasa Indonesia yang tepat itu bukan sekedar ya, tapi sekadar. Karena kedar tuh nggak ada kamusnya, yang ada kadar. Ya, sekadarnya, ya sesuai gitu. Asa ayyakuna baghidoka yauman ma. Karena bisa jadi yang kamu cintai itu karena suatu hal suatu saat akan menjadi yang kamu benci. Gitu. Kayak kisah cintanya siapa tuh? Wahsi ya, dengan sama-sama budaknya. Ya, Wahsi ini mencintai seorang budak waktu masih sama-sama budak, kemudian sudah mengatur kita nanti akan menikah. Ya, posisi kita ini sama, ya, orang yang sama-sama mengabdi kepada tuannya. Ya, suatu ketika ada woro-woro sayembara ya untuk seleksi siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, kemudian Wahsi ikut seleksi dan dia ternyata dapat nominasi awal dan dia terpilih. Ya, setelah itu dijanjikan sesiapa yang menang dan kemudian dia nanti diterjunkan kok mampu menyakiti Hamzah bin Abdul Muthalib dalam arti membunuhnya, dia akan diberi hadiah yaitu merdeka, dimerdekakan. Setelah itu ternyata benar ya, dia bisa membunuh si Hamzah bin Abdul Muthalib, asyahid insyaallah. Habis itu dia setelah dimerdekakan nemui pacarnya yang dari sama-sama budak. Coba apa yang terjadi? Memang sih sebelumnya dia cinta banget dengan Wahsi. Ya. Kemudian ketika dia didatangi Wahsi, aku sudah merdeka dan kita akan menikah. Jawab apa pembantunya atau budak yang perempuan? Maaf, aku bisa menikah denganmu jika kamu agamanya sebagaimana yang aku yakini. Duh, bukankah agama kita sama? Kita orang-orang Buddha dan kita dari negeri yang ini dan itu keyakinan kita sama. Maaf Was, bukan Mas ya. Maaf Was, mungkin aja tapi bagaimana nggak tahu lah ya. Maaf, saya sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Gitu kan ya. Kamu mengikuti Muhammad yang dia menjadi musuhku, yang pamannya aku diperintahkan untuk membunuhnya, dengan membunuhnya aku dimerdekakan oleh Hindun. Gimana bisa begitu? Mohon maaf, ini keyakinanku. Tuh, coba. Jadi walaupun awalnya cinta, ketika kemudian agama yang membedakan, dia paham ini wanita. Iya, harusnya si wanita itu kalau orientasinya adalah dunia, tentu dia mau. Wong sebelumnya si Wahsi ini budak saja dia mau. Tapi budak si Wahsi merdeka, justru dia menjadi tidak mau. Alasannya apa? Agama. Ingat kisahnya Gumaiso atau Rumaiso atau Ummu Anas bin Malik, ketika dia menjanda gegara ditinggal oleh Malik yang meninggal dunia, dan Malik ini waktu itu diajak masuk Islam juga nggak mau ya. Jadi perseteruannya
gara-gara maksudnya mempertahankan agama. Ummu Anas bin Malik atau Rumaisa atau Humaisa, ya, ini masuk Islam. Suaminya diajak masuk Islam nggak mau. Terus Anas anaknya diajari sama Ummu Anas bin Malik kalimat tauhid la ilaha illallah. Dimarahi sama ayahnya, jangan ajarkan kesesatan pada anakku. Kemudian Ummu Anas mengatakan, justru aku mengajarkan petunjuk untuknya. Kemudian Anas bin Malik diajar lagi sama ibunya akhlak-akhlak. Kemudian bapaknya yaitu Malik mengatakan, jangan rusak karakter anakku. Ummu Anas mengatakan, justru aku meluruskan akhlaknya. Nggak cocok. Akhirnya Malik pergi, ya, ketemu dengan musuh bebuyutannya, terjadi perang kecil, meninggallah Malik. Menjandalah Ummu Anas bin Malik, ya, dan dia bawa anaknya ke Nabi Muhammad SAW, wes pokoknya biar membantu Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah berbahagia, karena orang-orang pada dengar tuh bahwa Ummu Anas bin Malik adalah seorang wanita yang baik. Datang Abu Tolhah, ya, datang Abu Tolhah, ya, untuk meminang, untuk menyampaikan rasa cintanya. I love you, gitulah ya bahasanya. Ya, aku datang mengungkapkan bahwa aku mencintaimu. Jawaban Ummu Anas bin Malik ini cakep banget ya maaf. Saya baca dalam risalah yang kecil itu, dia bilang begini, siapa sih yang tidak suka dengan orang sebaik Anda? Ya, kalau bahasa kita ya secakep Anda, sekaya Anda gitu. Tapi mohon maaf, ya, walaupun sebenarnya ada ketertarikanku kepada engkau, maaf, inni muslimatun wa anta kafirun. Maaf banget wahai Abu Tolhah, aku ini seorang wanita muslimah, sedangkan engkau adalah laki-laki kafir. Jadi ini dulu di kafir-kafir kayak gitu biasa. Iya, biasa aja gitu, emang kafir gitu loh ya. Jadi coba dalam risalahnya itu, wa anta kafirun, biasa gitu ya. Jadi memang jelas gitu. Tapi coba apa yang disampaikan oleh Abu Tolhah? Kalau begitu, apa caranya supaya aku bisa menikahimu? Yo, kamu masuk Islam. Dengan apa aku masuk Islam? Saya antarkan kepada Rasul Muhammad SAW. Terus apalagi nanti yang bisa aku lakukan untukmu? Mahar. Apa maharku? Keislamanmu. Masya Allah. Jadi maharnya Abu Tolhah menikahi Rumaisa atau Gumaisa atau Ummu Anas bin Malik melalui masuk Islamnya dia. Tuh jamaah, asik. Jenengan apa maharnya? Seperangkat alat sholat. Wah, sekarang saya menasihatkan ke santri-santri saya, ya, dan ke pokoknya laki-laki yang melalui saya pengen menikah, tolong hormati dan hargai wanita. Jangan, ya memang sih udah sah sih seperangkat alat sholat udah sah, tapi mbok yo gitu loh yo, ditingkatkan apa gitu. Karena saya dulu pernah dinasihati oleh, ya, yang sekarang menjadi mertua saya yang kedua. Bingung mesti gitu. Saya tuh punya dua mertua gitu loh ya, bingung mesti ya. Jadi ada seorang ustadz, ya, yang akhirnya menjadi mertua saya yang kedua gitu ya. Ketika saya dulu mau menikah, saya ditanya sama beliau, Sanur, jih Ustaz, udah siap semuanya? Udah Ustaz. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Teko ono, mesti ning omah wis duwe Quran, wis duwe seperangkat alat sholat. Itu. Iya Ustaz, lu dulu awalnya minta juz 1 sampai 3 dan tafsirnya, tapi kan lama itu gitu saya bilang. Terus wes we kok gak nukok nilaiane ngopo? Kan di duit. Nggih. Karena saya nggak punya uang. Akhirnya dipanggil sama beliau, ini tak kasih uang. Ya, tak kasih uang, belikan cincin. Ya, cari saya ke toko Doro situ jamaah. Mbuh pokoknya lah di dekat-dekat situ.
ya tuh, belikan gitu. Alhamdulillah ya. Dengan itu ya lumayan lah coba ya. Dan akhirnya sekitar setahun yang lalu kemarin, nggak tahu istri itu tiba-tiba bongkar-bongkar mahar. Ayo ngedek tuh, ngapa seorang istri kok bongkar-bongkar mahar gitu kan ya. Ya kemudian, Kak, aku pengen ngecek harganya ini berapa. Wih, banget aku. Ya Allah, mau dicek kan? Ya Allah, padahal dulu itu sekitar berapa ya? Oh gitu. Nah ya, jujur aja dulu berapa ya? Masih ya di tahun 2007 kan saya nikah. Ya setelah kemudian dicek ya, bawa ke situ, suratnya masih ada, dulu harganya masih ada. Alhamdulillah setelah dicek itu sudah naik 700-an ribu kalau nggak salah. Oh lumayan gitu, lumayan saya bilang jamaah ya. Setelah itu saya udah deg-degan gitu. Ya mudah-mudahan tidak macam-macam lah gitu ya. Ya ternyata habis itu, Kak, kayaknya ini kalau ada pasangannya bagus deh. Jadi kalau cincin ini nyambung dengan kalung kayaknya cakep deh. Ya benar apa yang kuduga gitu. Dan akhirnya ya aman gitu. Nah, mau mengorbankan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga si budak yang mau menikah dengan wasi, dia nggak pengen mengorbankan akidahnya gara-gara kecintaannya terhadap dunia. Ya, maka mencintai apapun harus ada kadarnya, dan untuk apa, karena apa. Naam. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai saat ini atau apapun yang kamu cintai menjadi sesuatu yang paling kamu benci. Ya, bisa banget tuh jamaah. Ada orang kalau pas judi, dia cinta banget dengan apa itu dadu dan macamnya itu, kemana-mana dibawa tuh. Ya, pergi nggak bawa istri nggak apa-apa, yang pernah mana apa bawa dadu ini. Tapi sekarang dia udah tobat, dibuang. Perkara yang paling dibenci adalah itu. Terjadi keramaian di Masjid Nabawi jamaah. Kenapa? Karena ada seorang laki-laki yang mau masuk Islam. Ramai karena dihadang oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kalimatnya aneh. Ya, saya pengen masuk Islam, tapi satu, izinkan aku tetap berzina. Semua keburukan ku tinggalkan, tapi tolong satu, izinkan aku tetap berzina. Itu aja. Karena itu sudah menjadi bagian daripada kehidupanku. Gitu. Akhirnya Nabi melihat ada keramaian itu, diminta laki-laki itu datang. Ya, setelah ngobrol, kenapa, ada apa? Nabi, saya masuk Islam. Semua keburukan yang dilarang saya tinggalkan, tapi kumohon satu aja, izinkan biar aku tetap berzina. Dan Nabi ini sabar. Nek awak dhewe mau kuaplok. Ulangi sekali lagi. Mungkin kita gitu. Ya. Jamaah. Habis itu Nabi bilang, diajak ngobrol. Kamu punya ibu? Kamu punya saudari perempuan? Kamu punya anak perempuan? Tidaklah seseorang yang berzina itu kecuali dengan ibunya seseorang. Bagaimana kalau ibumu ini? Tidak. Gitu kan ya. Bagaimana kalau kemudian istrimu akan kubunuh dia? Bagaimana kalau anakmu kemudian dia letakkan kecintaannya terhadap zina, dan dia bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan dia keluar dan dia mengatakan, dulu, bukan dulu aku cinta pada, bukan itu ya, dulu yang paling aku cinta adalah zina, dan demi Allah sekarang yang paling aku benci dalam hidupku adalah zina. Tuh. Jadi kalau kecintaan baik itu begitu, bisa mengubah dari karakter-karakter yang jelek berubah. Kadang-kadang kita nggak gitu, meletre kita ini, meletre, melotro, wis ngaji ape-ape gara-gara cinta dengan sesuatu kita korbankan. Ustaz, saya dulu ini ahli disco, Ustaz. Ya, saya udah tobat Ustaz sebenarnya, tapi kemarin ada reuni kok kayak gerak-gerak sendiri tanganku Ustaz ya. Ya jadi kayak piye-piye gitu. Kok aduh. Aku ya Allah Ustaz nggak bisa nahan Ustaz, jadi kayak ada darah yang mengalir tuh duduk. Terus ibu gimana? Ya aku tampil Ustaz. Iya. Ngaji udah puluhan tahun. Gitu.
Ya, kadang-kadang gitu, makanya kalau udah tobat itu circle-circle yang nggak baik-baik itu tinggalkan. Bener jamaah, orang yang pernah maksiat itu kadang pengen balik lagi, serius, pengen balik lagi gitu loh. Ya, makanya kita harus bener-bener berupaya tuh, kalau memang udah tobat ya udah, ya cari teman-teman yang baik yang bisa mendukung kita untuk baik gitu. Oke. Nah, jamaah berbahagia. Kemudian di sini dikatakan wa abghid baghidoka, dan bencilah apa yang kamu benci itu, haunan ma, juga sekadarnya gitu. Ya tidak sampai pokoknya gitu loh. Ya, oh pokoknya nenek wong kaya ora gitu loh jamaah. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, karena bisa jadi orang yang saat ini kamu benci suatu saat menjadi orang yang paling kamu cintai. Ada dua rumah yang berhadapan, luar biasa. Yang berhadapan ini, yang sebelah kanan ini saya sebut ponakan saya, yang sebelah sini ini adalah tetangganya. Setiap yang dilakukan oleh keluarga keponakan saya ini selalu dibenci oleh yang depan rumahnya ini. Apapun, ini sholat dibenci, ini ke masjid dibenci, ini ngaji dibenci, ya. Tapi udah saya bilang, pokoknya kamu bersikaplah baik kepada orang ini. Ya, jadi ini bencinya, apa istilahnya, setengah mati sampai kalimatnya kayak gitu. Ini orang kaya, ini orang kaya. Ya, dia mampu melakukan apapun, ya, dengan desus yang dia kembangkan. Sekitar 5 tahun jemaah perseteruan itu berlangsung. Kemudian keluarga dari depan rumah atau dari keluarga saya tadi, ada yang masuk pondok. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan orang tuanya si ibu ini memperhatikan si anak ini. Lama-lama dia senang. Ya Allah, itu ternyata wong apik ya. Aku dulu emang benci sih sama orang tuanya, tapi anaknya ternyata baik banget. Karena dia cinta, perhatian kepada anaknya, dia lambat laun memperbaiki hubungannya dengan bapak ibunya. Suatu ketika keponakan saya ini meninggal dunia. Ya, pas meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, dia bilang kepada saya, dia udah sulit untuk mengatakan sesuatu. Padahal orang ini sangat awam banget terhadap agama, sampai orang yang mengatakan wong abangan gimana gitu. Tapi tiba-tiba di luar dugaan saya, ponakan saya sebelum meninggal, dia menunjuk ke dompet, ya, dompet gitu. Dompet itu kemudian disuruh buka saya, ya, suruh buka, ternyata di situ ada wasiat. Manggil saya, dia tetap mas, di tulisan itu. Saya nggak tahu kalau sakitku ini akan membawa kepada kematian. Saya bisa tahunya dari tulisannya, dia udah nggak bisa ngomong, hanya menunjuk ke dompet, disuruh buka, saya buka. Kemudian tulisannya adalah, kalau nanti aku meninggal, tolong depan rumahku disebutkan namanya, dia telah memperbaiki hubungan dengan keluarga kami. Dan ini dia nitip untuk dibelikan Al-Quran supaya dibagi-bagikan ke masjid. Uangnya ada di dompet ini. Ya Allah, orang yang awalnya benci luar biasa, ya, karena sikapnya ponakan saya itu kepada dia baik, mengubah. Yang awalnya yang dia benci bukan hanya orang, termasuk agama, dia kemudian sampai mau berwakaf Al-Quran. Itu bukan hal yang mudah menurut saya untuk orang yang karakter awalnya seperti itu. Jamaah, maka kita juga begitu. Kepada siapapun jangan membenci dengan pokoknya. Ya, pokoknya saya nggak mau lihat lagi dia. Ya, saya nggak yakin dan saya yakin. Saya nggak yakin dan saya yakin. Nah, saya nggak yakin kalau dia bakal tobat, atau saya yakin dia akan bermaksiat selama-lamanya. Emang kita siapa? Itu jamaah, banyak kejadian. Ya, kita benci siapa, pada akhirnya kita mencintainya. Ya, geting nyandi. Saya itu ada pondok putri sama putra. Ya, ada pondok putri sama putra. Yang putri ini selalu, ya kami insya Allah nikah Ustadz, tapi saya nggak akan dengan pondok yang putra itu. Gitu. Tapi setiap undangan loh, iki kok putri untuk putra, sesuk neh, iki kok untuk putra putri meneh gitu. Artinya kita nggak bisa.
untuk mengusahakan sesuatu yang bukan di ranah kita. Ya, betapa banyak kadang-kadang jenengan nyesel, ya Allah aku disini diselingi kayak aku mau tenan saiki ya Allah. Ya. Atau sebaliknya, ya jenengan dulu ya pengen banget mencintai seseorang, ya ternyata seseorang itu menganggap jenengan bagaikan debu di ujung sepatu, ya yang hanya bisa dipakai pengganti wudhu, yaitu tayamum, gitu. Mungkin dia nganggap jenengan gitu, mungkin dulu jenengan emang apa ya, umbelen gitu, ya busi gitu. Busi itu apa? Nek digini beruk, berul gitu ya. Oh sisian, ya manusia bersisik gitu ya. Ya dia mungkin sangat nggak respect ya. Jenengan lewat tadi dia bersin gitu. Ya. Mungkin kita dulu begitu, ya kan? Tapi sekarang ya dia lihat jenengan, ya Allah itu dulu itu toh, ya Allah tahu gitu. Kadang-kadang gitu kan, dan jenengan masih rasain, yo jahat banget ya. Nggak gitu sih ya, tapi maksudnya begitu. Yang jelas kadang-kadang ada orang tuh yang benci banget dengan sesuatu padahal dia nggak tahu pada akhirnya kayak apa gitu loh. Maka sekadarnya dan seterusnya. Nah, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka ketertarikan atau cinta, kecenderungan kepada sesuatu, sekali lagi kita harus secara tabiat ya dikatakan bahwa seorang manusia dia akan cenderung berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik kepadanya, dan juga dia akan cenderung ingin melakukan keburukan kepada siapa yang telah berbuat buruk kepadanya. Ya kan? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita pengen balas budi. Ya kan? Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, kita pengen balas dendam. Seolah-olah gitu ya, walaupun kita nanti nggak akan melakukan lah insya Allah. Tapi ada balas budi, ada balas dendam. Gitu. Itu muncul, itu karakter. Gitu. Walaupun kemudian Islam nanti mengatakan ya idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Idfa billati hi ahsan. Tolaklah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Ya, jenengan dibilang ini bilang itu, coba deh balas dengan kebaikan. Karena jenengan balas dengan keburukan, biasanya dia tambah apa? Tuh, lawan-lawan kita kemudian menjadi apa? Kawan kita. Dan ini nggak bisa dilakukan kecuali mereka orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi. Hal ini nggak mungkin terjadi kecuali mereka adalah orang-orang yang pengen mendapatkan yaitu bagian yang besar, ampunan dari Allah, surganya Allah, dan kebaikan yang menyebar di antara kita. Nah, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kecenderungan kita, makanya cinta itu ya sebenarnya ya bisa dihadirkan. Ya, kayak misalkan deh, ada orang yang mencintai jenengan. Ya dia karena jenengan jadi target, ya udah pokoknya ada aja yang dilakukan. Pagi-pagi ngirimin grontol, ya grontol, ya. Nanti kalau sore ngirimi go drill, go for drill. Nah, pergilah untuk ngedrill gitu. Jadi go drill gitu ya. Terbesi, munggur. Itu. Ada aja. Ya, jenengan lagi nunggu angkot, dia nyamperin. Mbak, udah mau telat nih. Ayo tak bonceng. Enggak. Telat loh. Enggak. Ya udah, mau. Nah gitu zaman dulu kan gitu ya. Tapi jaraknya ujung banget, satu ujung sini ujung sini gitu. Nah teman-teman, ada aja kalau orang mau mencintai seseorang itu dia akan menebar sesuatu supaya dia tertarik, ya, supaya dia tertarik. Nah untuk itu kita lihat di sini seorang Muslim dalam mencintai harus ada kaidahnya, ngikuti kaidahnya.
Kalau kita lihat di dalam hadis yang menyebutkan tentang 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan dari Allah, yauma la dilla illa dilluh, di mana di hari itu nggak ada naungan kecuali naungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa? Wa rajulani tahabba fillah. Di situ ada 2 orang ya yang saling mencintai fillah, karena Allah. Ya, kalau udah cinta karena Allah tuh, ya Allah, kemarin tuh kita ada temen tuh ya, yang satu alhamdulillah ekonominya sudah mapan, dalam arti satu dia dengan harta yang halal, yang kedua bisnisnya bisnis yang halal, kemudian yang satu temennya ini masih berkecimpung renang busuk-busuk di urusan ribawi. Ya, karena dia teman baik nih, ya, aku mencintaimu karena Allah nih. Ya, dia nasihati pelan-pelan, itu kayaknya kalau yang kita ketahui itu haram, itu nggak boleh gitu kan. Terus iya sih aku tahu, cuman gimana ya, saya kan juga butuh ini dan itu. Wah, dibantu pelan-pelan ya. Masya Allah, diadakan pertemuan-pertemuan di luar dugaan kita. Orang ini bantunya lebih banyak daripada dia bantu keluarganya. Dia mikirnya kalau keluargaku alhamdulillah sudah dia hartanya saya lihat halal-halal. Kalau ini kan mereka berada di itu dibantu, dan pada akhirnya Masya Allah ya, kecintaannya orang dunia kayak keluarga runtang-rinting kemana-mana, ada ini ada itu ya, ngaji di mana ketemu kayak jenengan ini kan biasanya runtang-runtung kayak koncone ngono toh. Aku ini kadang apal kok nek bu iki ya mesti buku enek gitu. Apal aku tuh mesti itu ya bu iki alah gitu. Ini misalnya nggak ada, paling bu mana satunya, oh itu di belakang ada pokoknya gitu. Udah enek pasangan di dewi-dewi gitu tuh. Ya kadang-kadang di perwakilan ding set nggak datang perwakilan gitu ya, tapi identik kok. Aku sampai nemu jamaah itu wajahnya jadi mirip kabeh jamaah ya, karena dia rintang-rintangnya ambek kuwi terus, jadi ngelihat iki mesti ngelihat iki gitu. Jadi kayak bener-bener saudara. Ketika tak tanya apa saudara, iya Ustaz, saudara dalam hijrah. Masya Allah, saudara ya, iya Ustaz, saudara saat nyoto bareng gitu, nyoto gitu. Oke, next. 2 orang yang dia saling mencintai fillah karena Allah, ijtama'a alaihi, keduanya berkumpul atas cintanya Allah. Jadi karena memang sama-sama kebaikan ya udah, wa tafarraqa alaihi, dan pada akhirnya kalaupun dia berpisah juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan kita lihat cintanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Hajar, ya kan? Ketika dia dinikahkan, ya tentu ini juga karena Allah yang mempertemukan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Hajar, ya, yang disebut biasanya Siti Hajar. Siti itu bukan tanah ya, itu nek jenengan badhe tindak pundi Mbah, badhe mendet Siti, itu Siti tanah. Badhe ngerui Siti, itu Siti tanah. Tapi kalau Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti Sarah, Siti Hajar, mosok lemah Khadijah, mosok lemah Sarah? Enggak. Siti di situ singkatan dari Sayyidatun. Ya, Sayyidatun tuh artinya nyonya. Kalau kitabun itu kitab, kitabi kitabku. Masjidun masjid, masjidi masjidku. Kolamun pena, kalau kolami penaku. Sayyidatun nyonya, sayyidati nyonyaku. Sayyidati kepanjangan kan, kalau kita nyebut disingkat Siti. Walah, wis ngantek usia 40 tahun lagi apal. Kalau Nabi ya itu Sayyidun, itu Sayyidi, disingkat Sidi gitu loh. Nek Sidi laki-laki, nek Siti perempuan, nek Sodo Sodo itu kalimat sodo, kalimat syahadat. Piye to iki? Ya.
gitu. Iya, kalimat apa? Kalimatus soddo. Ya, itu kalimat syahadat yang dipakai oleh wali untuk memasukkan Islam orang-orang yang dulu masih dinamisme, animisme. Itu senjata yang paling ampuh. Tuh. Janur, ja'an nur, datangnya cahaya, maka disebut janur. Janur melengkung. Wah itu. Iya, pokoknya masih ada upaya untuk mendapatkannya sebelum janur melengkung. Wah, ada aja tuh. Ya, coba Siti Hajar ditemukan oleh Allah dalam pernikahannya dengan Ibrahim karena cintanya. Berpisah, orang nyebutnya LDR, lama dalam rindu. Ya. Yang satu di Palestina, yang satu di Mekah. Tapi semuanya bertemunya karena Allah, berpisahnya ini juga karena Allah. Jadi saya mengatakan LDR itu nggak mesti rumah tangganya bubrah, nggak mesti. Ya, tergantung semuanya bisa komitmen nggak menjaga cinta. Gitu. Serius jemaah, serius. Nih nggak tahu orangnya ada nggak ya? Kalau ada izin ya Bu ya. Saya mau nyeritain yang ibu-ibu jamaah Siti Aisyah, ya BA saya. Tapi nggak ada aibnya kok. Dia BA saya, Ustadz, ya mau curhat, silahkan. Gini loh Ustadz, saya ini kan udah enak di Solo Ustadz, pengajiannya banyak. Dan aku Ustadz, alhamdulillah udah punya kesukaan bisa jualan ini, jualan itu. Asik pokoknya. Nah Ustadz, ini ada kabar yang membuat saya kayak meledak-meledak. Kenapa? Tiba-tiba suamiku harus pindah ke Jakarta atau ke Bandung. Loh gimana Ustadz? Aku ikut suami tapi harus meninggalkan pengajian dan ini, atau aku harus tetap di sini tapi aku jauh dari suami. Ya, saya bilang bahwa kalau usulan saya, tapi suaminya itu baik banget, saya bilang bijak banget. Ya, dia bilang ke istrinya, Ma, aku nggak maksa kamu harus ikut. Kalau memang Mama tetap di Solo, nggak apa-apa. Nanti setiap satu Ahad aku akan pulang, gitu. Udah begitu. Tapi kalau Mama ikut ke sana juga nggak apa-apa, gitu. Udah deh, pokoknya biar Mama bahagia gimana. Lah dia tanya ke saya kasih jawaban tentang LDR ini dan macamnya. Oh tidak sedikit juga rumah tangga yang dia ada di rumah kemudian kacau juga banyak. Padahal suami istrinya di situ ada, gitu ya. Sebenarnya menurut saya memang bagaimana sih itu komitmen, bagaimana sih muraqabatullah kepadanya, bagaimana sih rasa pengawasan Allah kepada kita, bagaimana sih kita menjaga keutuhan rumah tangga. Intinya di situ. Tapi saya tetap menyarankan jenengan menurut saya lebih baik ikut suami. Insya Allah nanti di sana kajian juga akan dapat kok. Begitu ya Ustaz ya. Tapi bagaimana dengan Solo? Oh Solo baik-baik saja. Ya, Solo baik-baik saja. Ya, oke ya. Begitu ya. Saya bilang walaupun juga ada kasus-kasus, ya namanya kasus kan kasuistik. Ada yang LDR, kemudian rumah tangganya rusak, juga saya bilang banyak. Ada juga yang dia tetap sama-sama dalam rumah tangga, kasusnya juga banyak. Tadi itu ya Nabi Muhammad SAW juga ada yang jauhin deket, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Jadi nggak masalah sih menurut saya. Ya tinggal yang penting komunikasi yang baik dengan pasangan gitu ya. Ada dibuat jadwal yang rutin. Misalkan LDR tuh jadwal rutin ngebelnya kapan tuh harus ada. Kalau enggak, yang perempuan sibuk dengan aktivitasnya, yang ini ada tip itu nanti ya, dan trik bagaimana menjalin cinta saat LDR itu supaya rumah tangga aman dan penuh berkah itu ada gitu ya. Berarti tetap ada jadwalnya, sehari nelpon berapa kali, WA, terus kiriman gelangi kapan, itu nggak masuk jamaah. Ya, coba aja Nabi Ibrahim kan ada waktu-waktunya waktu itu. Kapan jenguk Ismail, ya toh? Terus kapan waktu itu jenguk lagi ternyata mau perintah menyembelih, ya kan? Kemudian perintah lagi untuk menceraikan istrinya, ya kan? Jadi ada waktu-waktunya gitu loh ya. Oke, jamaah berbahagia.
Ingat di dalam surah sebelum ke surat, kita itu akan diketemukan oleh Allah dengan siapa yang paling kita cintai atau siapa yang kita cintai. Almar'u, seseorang itu ma'aman ahabba, akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Datang orang Badui ya, atau beberapa orang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Kemudian Nabi kaget bertanya, "Wa ma a'dattalaha?" Kamu tanya tentang hari kiamat. "Wa ma a'dattalaha?" Emang yang kamu sudah siapkan untuk menemui hari kiamat apa? Dia jawab, "Ya Nabi, nggak ada sih yang aku siapkan secara khusus, hanya dua, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad SAW." Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bakal bertemu dengan orang yang kamu cintai. Masya Allah banget kan? Jadi kayak gitu ya. Tapi cinta harus ada konsekuensinya kan. Cinta Nabi, cinta Allah, tentu apa yang harus dilakukan ya. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan yang cintainya. Nah teman-teman, maka jenengan yang di sini nih terajut dalam cinta fillah lillah ya, lillah fillah, apalagi tuh billah ya, karena Allah, demi Allah, pokoknya untuk kebaikan. Yakin deh, sama-sama di surga ketemu Mbak Dina gitu ya, Mbak Sri gitu, Bu Nur gitu ya, Bu Yanti gitu. Ketemu tuh ya. Ya. Mbak Mawar gitu, ketemu itu, ketemu jamaah ya. Kalau tentu lihat nih candaannya, apa candaannya itu, jawabannya di surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, cinta, pertemanan yang akrab, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum, sebagian mereka ya, kemudian li ba'din, untuk sebagian yang lain, aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali persahabatan, keakraban, saling mencintai yang dibangun di atas ketakwaan. Bicara syafaat, syafaat itu ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Syafaat akhirat ada syafaat di mahsyar, ada syafaat di surga. Ya, syafaat ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Syafaat akhirat ada yang di mahsyar, ini yang punya hanya Nabi Muhammad SAW, namanya syafaat uzma. Kemudian ada syafaat di jannah. Lah, yang di jannah ini semua nabi bisa memberi syafaat ya. Kemudian yang kedua, bukan nabi pun dengan izin Allah ada orang-orang yang bisa memberi syafaat. Di antaranya orang yang mati syahid ya. Di antaranya orang yang ahli Quran. Di antaranya orang yang ahli puasa. Di antaranya orang-orang soleh. Jadi syafaat ini is very unique way. Unik dalam arti Masya Allah. Apa coba? Ada syafaat itu yang digunakan untuk mengeluarkan orang yang awalnya di neraka kemudian pindah ke surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang digeserkan dari neraka ke surga itu orang yang beruntung tuh jamaah. Ya ada dengan apa? Syafaat. Syafaatnya Nabi atau siapapun. Selagi dia memang adalah orang yang beriman. Ya. Nanti ada syarat-syaratnya bagaimana cara ngasih syafaatnya. Terus ada syafaat dari yang awalnya di neraka itu lama kemudian menjadi sebentar. Tuh. Terus juga ada syafaat itu yang awalnya di surga di derajat berapa bisa di-upgrade. Ya. Dengan syafaat. Bisa melalui temennya Ustaz. Dengan izin Allah. Kalau temennya punya jatah syafaat dia bisa. Ya Allah,
di mana tuh teman pengajianku, rintang runtang rinting. Kadang-kadang aku pakai motornya dia, bensinnya dia, helmnya dia. Ya Allah. Tapi kok dia nggak ada, ya Allah. Gitu. Udah kutanyakan dari surga ini nggak ada semua. Iya. Ada temenmu yang mohon maaf, di balik kebaikannya ada keburukan, yang mana dia harus mempertanggungjawabkan amalnya dan dia masih dalam hukuman. Ya Allah. Ya ternyata orang ini punya jatah syafaat. Ya, aku pengen ya Allah dengan kemahakuasaanmu ya Allah, ku mohon ya Allah. Ya aku tahu sih dulu dia suka nge-share tapi nggak berangkat, gitu. Gimana sih? Ya, pas aku cari di tempat pengajian nggak ada, gitu. Ya, tentu bukan itu masalahnya, gitu. Ya Allah, ku mohon ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Dipindahkan dengan izin Allah. Maka perbanyak teman-teman yang baik, gitu ya. Jangan gara-gara nggak dapat snack terus ya, itu ya. Kadang-kadang kan gini, tak kasih tahu teman-teman, jangan baperan, jangan gampang sakit hati. Kita itu harus pinter-pinter melihat kondisi. Contoh, jenengan punya teman akrab jenengan syukuran ya, karena kucingnya beranak ya, atau apalah terserah ya, ya makanya bersyukurlah ya. Dia undang teman-teman ya, ada 15 orang, dan mohon maaf qadarullah jenengan nggak keundang. Itu kalau orang baper mesti banyak ungkapan. Kalau pas giliran sulit WA aku, kalau lagi giliran bagi-bagi duit ngelupain aku. Kadang begitu. Bisa saja kita cari pinter-pinter aja ngasih jawaban penenang, penentram, kebaikan. Oh mungkin saja memang undangannya terbatas. Enak kan? Dan kita ambil hikmah, alhamdulillah juga sih aku nggak diundang, aku bisa ada acara yang lain. Loh, nggak bikin status. Udah tahu aslimu kayak apa. Ketika jenengan nulis kayak gitu, hampir semua orang yang baca gantian baper. Ya Allah ngapa ya, aku kan gitu-gitu semuanya orang begitu. Makanya enggak semua suara hati ditulis di status, Mbak. Dek, yang D adik, yang D mbok D. Ya. Sabar ya D ya. Ya. Paham ya? Jadi kalau tolong deh memahami gitu loh. Oh kemudian teman-teman ada walimah, Ustaz, menurut Ustaz bagaimana? Aku tuh pergi sama dia kemana-mana. Kalau ada urusan sesuatu saya diajak nyelesain. Giliran walimah aku nggak diundang. Aku nggak pecah hatiku. Coba Ustaz, mana ada orang yang kayak gini? Ya. Makanya cari pinter hikmah gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kan oh dia begini, oh aslinya dia munafik menurutku Ustaz. Astagfirullah. Kok sampai munafik sampai mana? Iya. Jadi ini yang kadang-kadang membuat hati kita kotor tuh begitu. Ya kita pinter-pinter. Oh jangan-jangan memang kita tidak dihendaki. Karena kalau walimah itu kalau nggak diundang jangan datang. Nggak boleh jemaah. Yakin tat aku lupa. Nek memang yakin lupa WA lebih baik. Ya, Mbak aku nggak diundang toh. Mungkin oh ya Allah, maaf enggak. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia ingat nih ya. Jadi semuanya pertemanan akan membawa cinta pada Allah Ta'ala selama dia dibangun di atas ketakwaan. Kemudian yang berikutnya surah mana ya? Al-Baqarah ayat 261. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 261. Wa asa an takrahu syai'a. Dalam urusan cinta, kadang-kadang kita bisa membenci sesuatu, ya, tetapi sebenarnya sesuatu itu baik untuk siapa? Kita. Ayat berapa? 262 ya? 262. I'm sorry. I'm sorry. Dari awal bener, nggak pernah bilang bener. Satu aja salah. Emang dalam rumah tangga itu kadang-kadang gitu, serius. Ya, si suami baik, nggak pernah dibilang masya Allah. Satu salah langsung. Istri juga begitu, umbah-umbah nggak ada rewardnya, nyapu nggak ada apresiasinya, ya. Kemudian nyiapin ma'aman nggak ada penghormatannya, ya. Giliran satu mecahin piring satu sama dengan mecahkan hatiku. Iya. Karena itu piring adalah sumbangan saat kita nikah dulu. Jemaah, jadi ada kita itu mencintai sesuatu, ya. Kadang-kadang sesuatu itu nggak baik untuk kita atau sebaliknya. Ya, kita membenci sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu baik untuk kita. Ayat berapa? Berapa? 216. Enggak, tadi yang ngoreksi kan jenengan dewe. 216. Saya keliru bacanya karena bahasa Arab tak baca bahasa Indonesia. Kan ya 16, kalau 16 itu kan ya gini 2 1 6 ya. Tadi tak baca 2 6 1. Kebalik 1 aja gitu. Nah, jadi kita membenci sesuatu kadang-kadang itu yang baik untuk kita, gitu loh teman-teman. Dan sebaliknya, maka nggak boleh kemudian kita membenci atau mencintai itu berlebihan. Oke, sebagai penutup saya akan bacakan pembagian cinta menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Wa hahuna arba'atu anwa'in minal mahabbah, dan di sini akan dijelaskan 4 perkara pembagian daripada cinta. Ya, yang mana di sini harus ada pemisahannya, penjelasannya. Ya, dia akan keliru kalau tidak memahaminya dengan baik. Ahaduha, salah satu dari penjelasan cinta, cinta itu adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Tapi ternyata cinta kepada Allah ini nggak cukup. La takfi wahdaha fin najah min adzabih wal fauz bisawabih. Nggak cukup hanya cinta Allah saja. Sekali lagi, cinta butuh konsekuensi. Orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Mohon maaf, mereka mengatakan kami ini anak-anaknya Allah dan kami ini kekasih-kekasihnya Allah. Tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi mengatakan, diperintahkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, dan seterusnya. Oke. Yang kedua ada cinta mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tentu ini sangat baik banget. Setiap kita cinta Allah, satu, dilanjutkan dengan apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Misalnya kita cinta Allah, Allah memerintahkan kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, berarti kita juga harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Allah mencintai kita, Allah memerintahkan kita untuk ibadah, berarti kita harus cinta dengan ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-hubbu lillah wa fihi, mencintai itu karena Allah dan pada Allah. Ya, jadi kita mencintai seseorang, teman kita, kenapa kita cinta dia? Karena cinta kita kepada Allah. Ya, dia seorang muslimah, dia seorang muslim, dia temanku ngaji, dia nasihati aku yang baik-baik, masya Allah. Maka cinta kita kepadanya lillah. Wujudnya apa? Pas dia duitnya akeh, kita tetap dekat dengan dia. Pas dia rande duit, nah kita tetap akan dekat sama dia. Nah, tandanya di situ jamaah. Teman kita itu cinta baik nggak sama kita? Di antara wujudnya adalah di situ. Coba aja kalau pas kita sakit, ada teman-teman nengok, seneng banget nggak kita? Seneng, tapi kadang-kadang pas kita sakit nggak ada yang nengok. Salahku apa ya? Kenapa nggak ada yang nengok saya ya? Gitu. Ternyata nggak ada yang tahu kita sakit. Ya.
nggak ada yang tahu. Oh ya Allah, ternyata saya belum nyetatus kalau aku sakit gitu. Yuk, nggak perlu nyetatus ya, doakan aja. Nah, satu itu ya. Yang ketiga ya, jadi cinta karena Allah dan seterusnya. Dan ini masya Allah bisa menghadirkan banyak hal itu nanti. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Ya Allah. Satu, cinta Allah. Dan cinta Allah ini nggak cukup hanya cinta Allah, karena cinta Allah harus ada konsekuensinya. Dengarkan ibu-ibu. Yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Sekarang 4 ya. Ini bukan pamer ake. Ibu-ibu itu gini-giniin terus. Yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, mencintai bersama Allah. Nah ini maksudnya begini, yang dimaksud mencintai ma'allah ini kalimat negatif ya. Contohnya dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat berapa? Ya dicek sendirilah. 70, 69, 6, coba 65, coba 667, coba 67 atau 68, coba. Lembarnya lembar sebelah kiri. Enggak. Walladzina la yad'una ma'allah. Paling atas, yang paling atas, pojok kiri atas. Lembar yang sebelah kiri paling pojok. Serius? Oh HP toh. Coba 68. Ya, kalau Al-Qur'an itu posisinya di sini nih. Sini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya kan? Mereka bukanlah orang-orang yang menyembah, yaitu bersama Allah sembahan yang lain. Nah cinta juga begitu. Kata-kata ma'a itu mencintai Allah disetarakan dengan mencintai yang lainnya. Kalau kita nggak gitu, yang awal-awal tadi kan, yang kedua, tiga tadi, mencintai apa yang dicintai Allah, terus mencintai karena Allah. Terus yang pertama banget mencintai Allah. Tapi yang keempat ini, jadi mencintai sesuatu juga setara dengan mencintai yang lain, yang cenderung dinamakan kesyirikan. Ya, jadi dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada yang lain. Dia mengabdi kepada Allah, juga mengabdi secara ibadah kepada yang lain. Dan ini tidak boleh. Ya, mencintai bersama Allah ini nggak boleh. Yang berarti kesyirikan. Oke, kemudian yang terakhir, yang kelima. Sebenarnya disebutkan 4 tapi ditambahi 1. Bonus. Wakis wabako kismun khomis. Ada 1 lagi yang kelima. Apa itu? Wahuwa al-mahabbatu at-tabi'iyah, cinta secara tabiat, cinta yang mubah, cinta yang biasa. Wahia mailul insani ilama yulaim tabi'ihi, yaitu kecenderungan manusia untuk mencintai orang-orang yang bersikap kepadanya, atau yang terjadi pada dirinya. Jadi mencintai sesuatu yang memang diperlukan olehnya. Contohnya apa? Kamahabbatil atasyan lilma, orang yang haus cinta air, ya kan? Dia sangat membutuhkan dan cinta air. Wal ja'i lito'am, orang yang lapar dia kemudian mencintai makanan. Kemudian seorang suami istri dia mencintai, pengen ada anak, ya. Kemudian pengen punya rumah, itu cinta-cinta yang tabi'iyah, itu cinta-cinta yang
yang wajar, itu cinta-cinta yang mubah. Nah, yang mubah ini bergantung. Kalau nanti dijadikan wasilah cintanya dia untuk mendapatkan ridhonya Allah, menjadi tidak masalah, bahkan menjadi ibadah. Tapi kalau cintanya kepada yang mubah-mubah ini menjadikan terlenanya dia kepada Allah, menjadi musibah. Oke, jamaah yang berbahagia, mohon maaf ya, walaupun kita mencintai pengajian ini, tapi tetap harus sekadarnya saja. Nggak boleh sampai duhur, apalagi sampai asar ya. Dan kita harus juga bergeser dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Mohon maaf, saya cukupkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.